Jadi yang perlu kita cari itu mengapa orang menjadi dolim. Nah, ini dulu sebabnya apa gitu. Ini menurut saya karena kalau ada orang yang kurang pengetahuan, ya terutama pengetahuan tentang agama, kemudian juga yang kedua itu karena dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Kemudian juga karena kurang melakukan kebenaran, ya inilah dasar-dasar orang menjadi dolim. Jadi sebenarnya intinya harus kita cari permasalahannya, mengapa orang menjadi dolim, itu ya. Kemudian kalau kita merujuk di Al-Quran Al-Furqan, ya, Al-Furqan ayat 19, jadi intinya kedoliman akan mendapatkan laknat berupa dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan dan rahmat Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pertanyaannya, mengapa orang dolim saat ini kok tidak langsung diadakan Allah itu menyampaikan adabnya, itu ya. Jadi ini memang menurut kajian yang lainnya memang sengaja oleh Allah itu ditangguhkan, jadi supaya mereka ini itu bertobat sehingga tidak sampai melakukan kedoliman yang lain. Kemudian tadi saya mendengar dari Pak Sokil ya, atau Pak Saba ya, Pak Sokil ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan dunia, ya terutama di Indonesia, memang mayoritas agama Islam. Tapi kalau kita rujuk ke dunia, jadi perkembangan umat Islam ini baru 30%. Ya. Kemudian agama Nasrani itu 31%. Agama yang lain tidak disebutkan. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Ya. Apakah penelitian ini dianggap sudah final atau bagaimana, itu monggo penilaian kita. Cuma sekarang kita merujuk kepada pemerintah kita sendiri yang mayoritas adalah agama Islam, yang tadi kajiannya menurut Pak Sokil itu merosot, ya, jadi mulai dari 99% sampai menjadi 80% misalnya. Nah ini perlu kita cermati di lingkungan yang paling kecil, saya setuju. Jadi ini bagaimana umat Islam saat ini? Jadi menurut saya pengetahuan yang perlu terus dibina, tentunya pengetahuan tentang agama dan hadis, itu perlu dikembangkan terus supaya masyarakat ini istilahnya jadi melek ilmu gitu, tidak istilahnya ada kajian, ada apa, dia tertutup. Ini yang agak merepotkan, ini masalahnya sangat mendasar sekali. Jadi yang notabene saya dengan Pak Hadi ini selalu berusaha untuk membuat masyarakat di lingkungan kita ini menjadi, ya katakan orang pinter di bidang pengetahuan, tapi sulit dicapai, ya. Ini terus kita mencari metode-metode yang efektif, yang tidak banyak biaya, sehingga masyarakat itu bisa istilahnya mengikuti apa yang kita tuju. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah, jadi saya kira semua ini akarnya adalah tentang pendidikan. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, itu kita tidak bisa kita pungkiri bahwa internet, ya, internet informasi itu lebih canggih. Jadi lebih canggih, kemudian tentunya kita mengarah langsung ke bidang ekonomi. Jadi memang syaratnya harus berpendidikan, kemudian menguasai internet yang saat ini berkembang, kemudian juga istilahnya networking, ya, networking untuk marketing. Nah, ini salah satu contoh, ya, contoh-contoh yang lain. Jadi kalau kita tidak menguasai ketiga hal ini terutama, menurut saya, kita akan tenggelam. Tenggelam, dalam apapun tenggelam nanti. Ekonomi tenggelam, pengetahuan tenggelam. Jadi internet informasi itu sangat menguasai dunia. Jadi kalau kita menutup internet, tidak mau istilahnya mendengar informasi dari luar, ya kita akhirnya yang menjadi orang yang kurang pandai, menurut saya begitu. Jadi inilah yang harus kita bangun. Jadi kita ini saran saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Jadi kenapa ekonomi orang Islam ini begini-begini, itu dari diri kita, jangan menyalahkan orang lain. Umat Islam katakan minoritas dalam ekonomi, jangan disalahkan. Ayo ekonomi Islam ini kita kembangkan, bagaimana caranya? Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang dikatakan tadi non-Muslim. Kita harus pintar di sini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini.